Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 3 Juni 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Transjakarta menindaklanjuti arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan menghadirkan armada bus bernuansa klub sepak bola kebanggaan ibu kota Persija Jakarta. Pemasangan stiker Persija Jakarta di 30 armada bus Transjakarta dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk klub kebanggaan sepak bola berjuluk Macan Kemayoran ini. Informasi selanjutnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar kebudayaan Betawi dimasukkan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah Jakarta. Pelestarian budaya lokal merupakan salah satu syarat untuk menjadi kota global, dan sekolah memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sosial, termasuk dalam menjaga dan melestarikan budaya Betawi. Kemudian ada informasi dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sehubungan dengan adanya Hari Raya Idul Adha 2025 pada 6 Juni 2025 dan cuti bersama pada 9 Juni 2025, penerapan ganjil genap di ruas-ruas jalan di Jakarta ditiadakan. Kebijakan ini diambil dalam rangka mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa libur Hari Raya Idul Adha 2025. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau hasil renovasi tahap pertama Stadion Tugu Jakarta Utara. Stadion yang direvitalisasi dengan anggaran hampir 80 miliar rupiah ini telah mendapatkan sertifikasi dari FIFA. Dalam kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, tahap pertama pembangunan Stadion Tugu Jakarta Utara telah rampung dan menunjukkan hasil memuaskan. Rumput yang digunakan telah sesuai standar internasional dan layak menggelar pertandingan kelas dunia. Tahap pertama sudah selesai hari ini. Kalau lihat rumputnya luar biasa dan sudah mendapatkan sertifikat dari FIFA. Kalau sertifikat dari FIFA ini maka pemain internasional pun bisa bermain di tempat ini. Dan saya yakin Stadion Tugu ini akan menjadi salah satu stadion yang membanggakan untuk Jakarta Utara. Pramono menyebutkan Stadion Tugu tidak hanya dipersiapkan sebagai tempat bertanding klub Persitara di Liga 3, tetapi juga akan menjadi fasilitas publik dengan kapasitas penonton hingga 5.000 orang. Untuk revitalisasi tahap kedua Stadion Tugu, Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan anggaran sekitar 101 miliar rupiah yang dananya merupakan bagian dari kompensasi dari pihak swasta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menertibkan penjual hewan kurban yang menggunakan trotoar, taman, ataupun fasilitas umum lainnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang hewan kurban kerap menggunakan trotoar maupun taman untuk berdagang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memerintahkan para wali kota untuk segera menertibkan lapak pedagang hewan kurban yang berdiri di fasilitas umum lainnya. Dan kemarin saya juga secara khusus memberikan perintah kepada wali kota Jakarta Pusat, karena di beberapa tempat itu digunakan di tengah jalan, di taman dan sebagainya, hewan-hewan kurban yang seharusnya tidak di situ untuk ditertibkan. Karena bagaimanapun jangan sampai Idul Kurban itu mengganggu kenyamanan umum, dan itu kami lakukan. Selain itu, Pramono juga mengimbau kepada para panitia kurban di permukiman warga untuk memperhatikan lingkungannya.
Limbah hewan kurban harus ditangani secara baik dan benar, serta tidak mencemari lingkungan seperti membuang ke aliran sungai. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan layanan kesehatan pasukan putih. Layanan ini menghadirkan perawat langsung ke rumah untuk warga dengan ketergantungan berat atau total. Berikut syarat dan langkah untuk mendapatkan layanan pasukan putih ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 4 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.